Welcome back to Jurnal Belajar Bahasa Inggris. Kita masih di materi prepositions, yaitu di preposition of time part 2. Pertama, terkait before, after. Before, after. We use before, earlier than, sebelumnya, dan after, later than, with times. Contohnya, can you call me back before 5 p.m. please? Bisakah kamu menelpon saya kembali sebelum jam 5 p.m. 5 sore? Atau train tickets are cheaper after 9:30 in the morning. Jadi tiket kereta itu lebih murah setelah jam 9.30 di pagi hari. Oke, jadi before itu sebelum, after itu setelah. Kemudian untuk event atau situations, kita lihat let's watch TV after dinner, berarti setelah selesai makan kita nonton TV gitu. Let's watch TV after dinner. I will contact you after we reach the airport. Nah, setelah sampai di bandara, saya akan mengontak kamu. Makanya I will contact you after we reach the airport. Situasinya setelah sampai di bandara. Kemudian I like to go for a run before breakfast. Nah, jadi saya suka pergi berlari sebelum sarapan. You can check in online, but you have to do it at least 4 hours before you fly. Jadi situasinya kita bisa check in online, tapi sebelum 4 jam sebelum keberangkatan atau pesawat itu berangkat. Oke, kita langsung ke kuis. Choose the correct form. I can meet you on school. Nah, di sini I can meet you on school, kita tidak berbicara terkait before after ya. I can meet you on school. Saya bisa bertemu kamu di sekolah. Kurang cocok di on-nya. I can meet you until school, lebih nggak cocok lagi. Yang cocok after. I can meet you after school. Saya akan bertemu kamu setelah selesai sekolah. Oke, kemudian kita ya pakai by, for, and during. Itu we use by to mean not later than. By tidak lebih dari ya, kalau not later than. Benar atau salah? Coba kita cek. Not later than itu, oh ada yang lagi error ini. Terjemahnya. Oke, not later than, tidak lebih dari ya. Berarti benar, tidak lebih dari. Kita coba ke contoh pertama. The postman is always here by 11 AM. Artinya dia tidak lewat dari jam 11 berada di sini. Dia selalu berada di sini tidak lebih dari jam 11. Jadi we use by to mean not later than. Untuk masa preposition waktu. Kalau they said that the plumber would be here by Friday. They said, nah dia katakan plumber itu apa? Tukang apa? Coba kita dengarkan. Plumber, tukang ledeng ya, tukang ledeng. Mereka bilang tukang ledeng itu akan berada di sini sebelum hari Jumat, berarti tidak akan lebih dari hari Jumat, istilahnya seperti itu. Jadi maksimalnya hari Jumat lah dia datang, not later than by Friday. Oke, kemudian the meeting is on Wednesday. The meeting is on Wednesday, so I will finish the report by then. Nah, then di sini menyatakan Wednesday, jadi meetingnya itu akan dilaksanakan di hari Wednesday, Rabu ya, hari Rabu. Maka saya akan menyelesaikan laporannya sebelum itu, pokoknya di hari Rabu itu sudah selesai. Maka saya berkatakan I will finish the report by then. Dan di sini sudah jelas karena ada kata Wednesday. Oke, benar atau salah mohon dikoreksi ya kalau ada kekeliruan. Saya lanjut lagi baca. We use for with a period of time. Jadi kita gunakan waktu for a untuk periode waktu tertentu. To refer to duration, untuk merujuk ke durasi. How long something lasts. Berapa lama sesuatu itu berakhir atau selesai gitu ya. We are going to Cape Town for 2 months. Oke, yang pertama, we are going to Cape Town for 2 months. Artinya berada di sana pergi ke sana selama 2 bulan. How long something lasts, berapa lama itu selesai, berapa lama terjadi, begitu contohnya. Sepemahaman saya. Sekarang, I haven't seen him for 3 years. Berarti saya tidak pernah melihat dia selama 3 tahun.
Next, we wait for the bus for an hour. Jadi sudah menunggu bus itu selama 1 jam. Ini untuk for dalam periode time, untuk kita menuju kepada durasi waktu. Kemudian, we use during to say when something happens. Oke, kita gunakan during selama untuk mengatakan sesuatu yang terjadi if it happens in or over period of time. Wait, sebentar ya, saya pahami dulu. Jika itu terjadi sekarang atau lewat dari periode waktu, over a period of time. Benar nggak? Terjemahan saya, coba kita baca di sini. Kita menggunakan during untuk mengatakan, sebentar. Kita menggunakan during untuk mengatakan ketika sesuatu terjadi. Untuk menyatakan ketika sesuatu terjadi. Jika terjadi dalam atau selama periode waktu tertentu. Oke. Or over atau selama, bukan lewat ya, atau over selama periode waktu tertentu. Over itu apa sih kalau dalam bahasa Inggris? Saya suka mikir over itu kayak, kemarin udah bahas kayaknya over ya. Tapi kalau dalam waktu itu apa? Over itu lebih, ya kan bisa lebih juga selama periode waktu tertentu. Coba kita lihat contoh aja. They went to Florida during the winter. Dia pergi ke Florida selama musim apa, winter, dingin, semi. They went to Florida during musim dingin. Kemudian, I have to have my window open during the night. Saya harus buka jendelaku di malam hari, ya mungkin karena panas ya. Kemudian, your grandfather, kakekmu, came during your absence. Kakekmu datang saat kau tidak ada. Nah, jadi kakekmu datang saat kau tidak ada. Oke, di sini kita bisa lihat kalau di sini during the winter, selama musim dingin. Selanjutnya during the night, sepanjang malam ya. Kalau ada malam, sepanjang malam. During your absence, selama kamu tidak hadir, kakekmu tuh datang gitu misalnya. Oke, sekarang kita ke kuis. Choose the correct form. I only sleep. Oke, ini ada dua ya. Apakah for di awal atau during di awal? I only sleep for half an hour during. Kayaknya yang cocok adalah yang ini ya. Karena di sini I only sleep for menyatakan durasi. Ya, menyatakan durasi. Kemudian during ini selama perjalanan, over a period of time. Kita lihat jawabannya for during, benar ya. Kemudian please give me your homework for Tuesday. Bukan. Please give me your homework by Tuesday, menyatakan tidak akan lebih dari Tuesday. Oke, by Tuesday. My father has been in Paris. My father has been in Paris. Durasi ya, jadi for 6 days. Oke, jadi saya rasa ini bisa ya dipahami oleh saya pelan-pelan. Jadi sudah nambah lagi, by itu bukan hanya dengan mobil, dengan kendaraan, tapi by di sini juga bisa menyatakan waktu yang tidak lebih dari. Jadi dalam prepositions of time dia bisa untuk waktu yang lebih dari. Kalau untuk preposition place kemarin juga by bisa digunakan sebagai istilah next to atau beside. Nah, jadi nambah pengetahuan saya di struktur bahasa Inggris lah. Baik, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Jika ada kekeliruan, saya terbuka dengan perbaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.